Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Para santri rahimakumullah, kita lanjutkan kajian tafsir kita. Yang alhamdulillah pada pekan sebelumnya kita sudah masuk di pembahasan tafsir surat Al-Fatihah, dan kita sudah mempelajari tafsir pada firman Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Ar-Rahman Ar-Rahim, atau dalam artian di sini bismillah dengan menyebut nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kemarin sudah kita sebutkan bahwasanya tafsir dari bismillah, kenapa Allah Subhanahu wa taala memulai Al-Fatihah dengan kata bismillah. Bahkan kita disunnahkan dan dianjurkan ketika memulai aktivitas, hendaknya yang kita baca adalah apa? Bismillah, dengan menyebut nama Allah. Tujuannya apa? Mutabarrikan, supaya kita apa? Mencari berkah. Kemudian yang kedua, kita meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyebut bismillah. Tentu jika bukan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, bukan keberkahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, maka aktivitas yang kita lakukan hanya sekedar sia-sia, tidak bermanfaat. Akan tapi ketika kita memulai aktivitas kita dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, meminta pertolongan kepadanya, maka aktivitas yang kita lakukan akan menjadi berkah dan bermanfaat. Kita juga sudah singgung terkait nama Allah yang artinya di sini Al-Ma'lum. Al-Ma'lum. Ya Allah artinya Al-Ma'lum. Apa yang Al-Ma'lum itu? Yang disembah. Yang disembah, yang diibadahi. Kemudian Ar-Rahman Ar-Rahim kita juga sudah singgung dari makna Ar-Rahman itu apa? Dzul Rahmah Al-Wasi'ah, pemilik rahmat yang luas, atau Dzul Rahmah Al-Amah, yaitu pemilik rahmat yang umum. Artinya umum apa? Di jami'il khalq, mencakup seluruh makhluk, termasuk orang kafir. Tetapi tentunya orang kafir mendapat rahmatnya di mana? Jadi pertanyaannya, jika orang kafir melakukan kebaikan, apa yang Allah balas bagi mereka? Kebaikan di mana? Di dunia saja. Adapun Ar-Rahim, maka ini Dzul Rahmah Al-Wasilah, yaitu pemilik rahmat yang Allah sambungkan kepada siapa yang Dia kehendaki. Ini lebih khusus lagi. Kalau tadi amah, kalau ini lebih khusus, khasah. Di antara kekhususannya apa? Allah berikan rahmatnya untuk orang-orang beriman di dunia dan di dunia akhirat. Fahimtum? Baik, sekarang kita masuk tafsir surat Al-Fatihah ayat ke-2, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau terjemahannya alhamdulillah artinya segala puji lillahi rabbil alamin, bagi Allah Rabb semesta alam. Baik, ini terjemahannya. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Tapi kita masuk ke tafsirnya. Apa tadi? Alhamdulillah Rabbil alamin. Perhatikan sini. Di sini alhamdulillah apa artinya tadi? Segala puji. Baik. Dari mana kita bisa menyimpulkan bahwasanya segala puji hanyalah milik Allah? Dari alif lam ini, dari alif lam ini. Nah,
Alif lam ini dalam bahasa Arab berfungsi lil istighraq, mencakup seluruh. Kan yang namanya hamdun itu pujian. Jadi hamdun itu artinya apa? Pujian. Hamdun artinya pujian. Adapun jika hamdun ditambah alif lam, kemudian alif lam itu listighraq untuk mencakup seluruh. Berarti artinya apa? Sama dengan apa? Segala puji. Tentu. Ini banyak di dalam Al-Qur'an. Seperti misalkan di surah Al-Asr. Wal 'asr, demi masa. Innal insan. Di situ ada kata al-insan. Insan secara bahasa artinya apa? Manusia. Contoh lain misalkan biar gampang. Insan artinya apa? Manusia. Kemudian jika masuk alif lam, kemudian alif lamnya listighraq, maka artinya apa? Seluruh manusia. Tentu. Nah, ini kaitannya dengan surah Al-Asr, seluruh manusia dalam kerugian. Kalau misalkan hamdun plus alif lam listighraq, apa artinya? Segala puji. Tentu. Milik siapa? Milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Lillah. Segala puji lillah, milik Allah. Tapi pertanyaannya, kenapa Allah layak untuk kita puji? Baik, Allah santum. Yang pertama, Allah layak untuk kita puji. Sini ya. Dikarenakan kesempurnaannya. Yang alasan pertama, likamalihi subhanahu. Kamalihi subhanahu, dikarenakan kesempurnaan. Dan kesempurnaan Allah ini mencakup apa? Perbuatannya. Perbuatannya. Ada perbuatan Allah yang tidak sempurna? Enggak ada. Semuanya sempurna. Begitupun mencakup kesempurnaan Allah itu sifatihi. Sifat apa? Sifat Allah. Sifat Allah sempurna tidak? Sempurna. Salah satu bentuk kesempurnaan sifat Allah yaitu Dia mempunyai sifat-sifat yang indah, yang sempurna, tidak serupa dengan makhluknya, dengan manusia. Tentu, ini poin pertama kenapa Allah layak dipuji. Ini apa? Dikarenakan kesempurnaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu. Baik. Kemudian alasan kedua, kenapa Allah layak dipuji? Dikarenakan banyaknya nikmat Allah yang berikan kepada kita. Banyaknya kebaikan Allah Subhanahu wa ta'ala yang Allah berikan kepada kita. Minnatihi. Apa minnah itu? Karunia. Minnatihi, karunianya, nikmatnya yang Allah berikan kepada kita. Antum, ya kalau misalkan antum ditanya, kenapa Allah layak dipuji? Pertama, dikarenakan kesempurnaannya. Karena manusia yang penuh kekurangan layak dipuji? Ya. Adapun zat yang paling sempurna, maka dialah yang paling berhak untuk dipuji dan disembah, tentu konsekuensinya nanti. Nah, kalau misalkan antum ingin memuji, pujilah zat yang paling sempurna. Siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian alasan kedua apa? Dikarenakan minnatihi. Dikarenakan, perhatikan. Dikarenakan apa? Karunianya, nikmat yang Allah berikan kepada kita. Contoh misalkan antum nih, ada yang berbuat baik masuk sama antum, orang tua antum, saudara antum, keluarga antum. Layak gak untuk antum berbuat baik kepadanya? Bersyukur, berterima kasih. Baik, apalagi Allah yang mana semua nikmat yang antum dapatkan dari siapa? Ad-dalil. Wa ma bikum min ni'matin min Allah. Apapun nikmat yang sampai kepada kalian itu datang dari siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Seluruhnya. Ini
alasan kenapa Allah Subhanahu wa taala layak untuk dipuji. Yang pertama, dikarenakan kesempurnaannya, yang kedua dikarenakan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Tentu, jadi segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah layak dipuji? Karena kesempurnaannya, karena nikmatnya. Kami sampai sini, alhamdulillah. Oleh karenanya, ketika kita dapat nikmat, apa yang pertama kali kita ucapkan? Alhamdulillah. Ya subhanallah. Hal ini telah terdapat pada sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Contoh Nabi kita Muhammad SAW, beliau itu senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala apapun kondisi dan keadaannya. Kalau kita dapati sirah Nabi Muhammad SAW, kebanyakannya secara zahir ya. Kalau secara batin tentu beliau bahagia terus-menerus. Secara zahir, kebanyakannya beliau diuji atau senang? Diuji, kebanyakannya diuji. Bahkan kalau kita perhatikan manusia yang paling banyak diuji Nabi kita Muhammad SAW. Kenapa? Asyadun nas balaan al-anbiya, thumma salihun, thumma al-amsal fal-amsal. Orang yang paling banyak ujian dan cobaannya para nabi. Orang yang paling banyak ujian cobaannya siapa? Para nabi. Thumma salihun, kemudian orang-orang saleh. Kemudian yang semisalnya dan semisalnya. Seorang diuji sesuai kadar agamanya. Semakin agamanya tinggi, ujiannya pun tinggi, berat. Semakin agamanya rendah, ya ujiannya rendah pula. Ya tentu ketika misalkan nggak ada ujian, jangan mengatakan anak soleh, alhamdulillah nggak ada ujian. Justru apa? Dipertanyakan keimanan. Di surah awal-awal surah Al-Ankabut apa? Alif Lam Mim. Hasiban nas ayutraku ayyaqulu amanna wa hum ayuftanun. Alif Lam Mim. Apakah manusia mengira mereka ditinggalkan dengan mengatakan saya telah beriman, kemudian ditinggalkan? Mustahil, kata Allah. Walaqad fatanna alladziina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin. Allah telah menguji orang-orang sebelum kalian. Dengan ujian tersebut Allah tahu siapa yang jujur dan yang benar keimanannya, siapa yang dusta. Jadi dengan ujian itu akan terbedakan orang yang jujur dan orang yang dusta dengan keimanannya. Berarti kalau orang yang jujur dengan keimanannya gimana? Ketika diuji semakin beriman. Berarti orang yang dusta gimana? Ketika diuji drop, futur, kembali ke belakang, na'udzubillah, murtad. Kenapa? Dia tidak sanggup dengan ujian tersebut. Oleh karenanya Allah itu maha adil. Semakin tinggi derajat seorang, semakin tinggi keimanannya, semakin berat ujiannya. Lihatlah Nabi kita Muhammad SAW. Beliau diuji dengan berbagai macam aspek kehidupan. Dari mulai keluarganya diuji nggak? Diuji. Beliau yatim ketika lahir. Beliau lahir dalam keadaan punya ayah tidak? Ya, subhanallah. Kemudian kurang lebih di umur 6 tahun ibunya meninggal dunia, subhanallah. Belum balik ayah dan ibunya sudah meninggal dunia, subhanallah. Siapa yang kita seperti itu? Allah ya, ibu kita masih ada, anda bersyukur sama Allah. Nabi kita dari kecil sudah ditinggal sama orang tuanya. Kemudian diasuh sama siapa? Kakeknya Abdul Thalib. Setelah itu meninggal dunia juga kakeknya, subhanallah. Setelah itu dia asuh pamannya Abu Thalib. Kemudian dari kecil sudah bekerja. Apa bekerjanya? Gembala kambing. Kemudian keluar ke negeri Syam. Syam itu di mana sekarang? Palestina, kemudian Syria, Lebanon, satu lagi Yordania. 4 negara itu Syam. Beliau dari Mekah jalan kaki ke Syam kurang lebih 12 tahun. Antum kuat jalan kaki dari Mekah ke Syam? Subhanallah, berapa jaraknya itu? Jauh sekali. Ini Nabi kita Muhammad SAW dari kecil sudah diuji. Belum lagi ujian tersebut bertambah ketika beliau menjadi seorang nabi. Gimana itu ujiannya? Bertubi-tubi. Dari mulai kaumnya memusuhinya. Yang awalnya kaumnya mengatakan apa kepada Nabi Muhammad SAW? Gelarnya apa? Al-Amin. Apa Al-Amin itu? Yang terpercaya, yang amanah, nggak pernah khianat. Tapi kalau sudah mengaku jadi nabi, mengikrarkan kenabiannya apa? Kadzdzab, pendusta. Sahir, apa sahir?
penyihir atau yang disihir juga. Bahkan menyebutkan Nabi itu apa? Pemutus atau orang yang memutuskan karib kerabat. Tadinya ayah dan ibu apa? Beriman kemudian jadi pisah. Subhanallah. Yang tadinya suami istri kemudian salah satunya masuk Islam pisah. Ini disebut apa kata orang-orang Quraisy? Orang yang membuat orang lain putus dari silaturahim. Begitupun dituduh apa? Majnun, gila. Tuduhannya apa lagi? Sahir, penyihir, majnun, gila, yang disihir. Kemudian penyair, subhanallah, semuanya diberikan julukan kepada Nabi SAW. Apakah beliau stres enggak? Alhamdulillah, beliau tetap bahagia dengan ujian tersebut. Kalau seorang yang imannya nggak kuat, mungkin dia apa? Stres, mungkin gila. Nabi kita tidak, keimanannya sangat tinggi, beliau kuat. Kalau diibaratkan beliau itu kaljibal, seperti gunung yang sangat kokoh, enggak layu keimanannya disebabkan ujian. Nanti kalau mau contoh dari Muhammad SAW. Begitu pun ujiannya dari keluarganya. Anaknya ada berapa Nabi SAW? 7. 3 laki-laki, 4 perempuan. Laki-lakinya Al-Qasim, Abdullah, Ibrahim. Perempuannya Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulthum, Fatimah. Semuanya meninggal dunia ketika beliau masih hidup, kecuali Fatimah. Jadi dari anak 7 ini semuanya meninggal dunia ketika beliau masih hidup. Sedih nggak kalau ditinggal orang yang kita cintai? Sangat sedih. Sedih nggak kira-kira, Fatih, kalau ditinggal orang yang cintai? Sangat sedih. Bukan yang sedih, sangat sedih. Wajar nggak sedih? Wajar. Bahkan Nabi SAW menangis ketika Ibrahim anaknya meninggal dunia. Wajar, sedih. Innal qalba la yahzan, hati itu sangat sedih. Wa innal aina la tadma, apa mata menangis sebenarnya. Kata Nabi, wala naqulu illa ma yadha rabbuna, dan kita tidak mengatakan kecuali Allah itu. Dan Muhammad SAW. Jadi ujian tuh begitu banyak, begitu besar. Tapi beliau senantiasa memuji Allah SWT. Beliau ketika mendapatkan ujian dan cobaan beliau mengatakan apa? Alhamdulillah ala kulli hal. Apa artinya? Segala puji bagi Allah dalam setiap kondisi. Subhanallah. Ini makom yang tertinggi. Segala puji bagi Allah ala kulli hal. Pada setiap kondisi. Kalau kita mungkin gerutu, enggak terima, enggak sabar, marah-marah. Saya telah beriman, kok saya diuji? Saya telah mondok, saya telah ngaji, saya telah hafal Quran. Kok saya seperti ini? Saya diremehkan, di ini, itu. Subhanallah. Ya usah kayak gitu. Sudah kalau ada ujian, terima, bismillah. Ista'in billah. Minta pertolongan kepada Allah, jangan lengah. Tentu. Ya, jadi beliau para syaikhnya di sini senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Senantiasa memuji Allah dalam setiap keadaan. Berarti kalau misalkan ketika diuji memuji Allah, kalau diberi gimana? Alhamdulillah, sangat bersyukur. Bahkan beliau ketika banyak ada nikmat yang sampai kepada beliau yang apa ya, sifatnya itu tidak terus menerus, beliau sujud syukur. Sujud syukur. Apa sujud syukur itu? Ketika kita mendapatkan nikmat yang tidak terus menerus dan ketika kita dipalingkan dari musibah yang besar, kita disyariatkan sujud syukur. Tapi sujud syukur disyariatkan setiap kita mendapatkan nikmat, seperti setelah sholat misalkan sujud syukur, syariatkan enggak? Enggak. Ya kalau nikmatnya terus menerus enggak disyariatkan sujud syukur. Kalau kita disyariatkan sujud syukur atas nikmat yang terus menerus, maka kita sujud terus. Kenapa? Nikmat tidak lepas dari kita. Betul. Nah itu. Termasuk yang mesti kita luruskan, ada sebagian orang kalau udah sholat itu udah zikir langsung sujud syukur. Langsung sujud syukur. Niatnya bagus apa? Bersyukur kepada Allah. Tapi harus dengan tuntunan panduan. Para ulama menjelaskan bahwasanya sujud syukur itu apa? Ketika nikmat itu datang, kadang-kadang yang misalkan dapat hadiah umroh. Ini kadang-kadang enggak? Kadang-kadang sujud syukur. Atau misalkan ada yang kena na'udzubillah musibah, rumahnya roboh misalkan sebabkan apa ini itu gempa, kita enggak
bahwa selamat sujud syukur. Jadi yang kadang-kadang saja, yang tidak terus-menerus nikmatnya. Faham tuh? Ini makna dari alhamdulillah alamin. Segala puji bagi Allah. Sekarang Rabbil alamin, Rabb semesta alam. Rabb semesta alam. Apa makna Rabb? Ar-Rabb. Makna Rabb itu para ulama menyebutkan ada 3. Pertama Al-Khaliq. Al-Khaliq itu apa? Cipta. Pencipta. Kemudian yang kedua, mana Khaliq itu apa? Mana Rabb itu? Ar-Raziq. Apa Raziq itu? Memberi rezeki. Atau sebagaimana mengatakan kata Raziq, Al-Malik. Apa Al-Malik itu? Apa Malik? Raja. Kemudian yang terakhir makna Rabb itu Al-Mudabbir. Al-Mudabbir. Ini tadi kelas 7 udah belajar ini ya. 7 kelas 11 juga. Jadi ini insya Allah kajian di pada maghrib ini sangat membantu antum untuk murojaah, kemudian menambah pemahaman antum. Jadi semangat perhatikan. Sebagaimana antum perhatikan di kelas, semangat diam, maka perhatikan juga ketika kajian di masjid. Betul? Apa makna mudabbir? Pengatur. Pengatur. Baik. Izul. Jadi kalau kita misalkan menafsirkan Ar-Rabb dengan 3 penafsiran ini, berarti Rabbil Alamin apa? Rabb semesta alam, berarti Allah itu apa? Pencipta? Pencipta seluruh alam. Terus? Memberi rezeki seluruh alam. Atau raja seluruh alam. Kemudian yang terakhir? Subhanallah. Ini Allah SWT, sifat Rabb gitu. Yang menciptakan seluruh alam. Segala sesuatu Allah yang ciptakan. Allahu khaliqu kulli syai. Allah pencipta segala sesuatu. Kalau ada pertanyaan, kalau Allah pencipta segala sesuatu, berarti Allah menciptakan dirinya sendiri. Oke, kalau jawab. Laisa wallahu a'lam bishawab ya. Allah. Ajau kaif. Ada soal khata. Soalnya apa? Salah. Kalau soalnya salah berarti nggak perlu jawaban. Udah simple. Soalnya salah. Coba misalkan kayak gini, bisa nggak kamu naik tapi ke bawah? Bisa nggak? Ya ini kan jawabannya apa? Ya salah. Kenapa? Nggak ada kan pertanyaannya salah. Atau bisa jawab kita nggak mungkin. Nah gitu. Bisa nggak kamu naik tapi ke bawah? Naik ke bawah nggak bisa, nggak mungkin. Begitupun Allah nggak mungkin ciptakan dirinya sendiri. Paham nggak? Jadi kalau misalkan pertanyaannya salah, pasti jawabannya pun nggak ada sudah. Paham nggak? Ini syubhat-syubhat yang penuntut ilmu harus kuat. Jangan ada syubhat sedikit wah bingung. Kemudian syak, apa syak itu? Ragu. Enggak. Penuntut ilmu harus kokoh keilmuannya, rasikh fil ilm. Harus kuat dalam keilmuannya, jangan subah sedikit. Allah pencipta segala sesuatu. Dalilnya di surah Az-Zumar. Allahu khaliqu kulli syai. Allah pencipta segala sesuatu. Berarti Allah menciptakan dirinya sendiri. Sudah jawab? Ini ada soal khata sudah. Soalnya salah. Yang namanya Tuhan ya dia berdiri sendiri, ya gitu. Kalau Tuhan menciptakan dirinya sendiri bukan Tuhan, dan nggak mungkin seperti itu. Entum. Nah itu. Ya Allah pencipta segala sesuatu. Al-Quran ciptaan Allah. Lah, Al-Quran kalam Allah. Al-Quran kalam Allah. Kalam itu apa? Perkataan. Kalau perkataan bagian darinya bukan? Bagian darinya. Contoh misalkan ucapan Ustaz Irfan. Ucapan ini bagian dari anak bukan?
bagian dari Allah. Kalau misalkan kalamullah bagian dari Allah, berarti kalau bagian dari Allah makhluk bukan? Bukan. Ini akidah Ahlussunnah, antum harus yakin ini. Di antara akidah Ahlussunnah, Al-Qur'an kalamullah ghair makhluk. Al-Qur'an itu kalamullah, ucapan Allah bukan makhluk. Kalau makhluk diciptakan, Al-Qur'an diciptakan, subhanallah, akidah Mu'tazilah. Mereka meyakini Allah ciptaan, Allah menciptakan tujuannya apa? Di balik mereka mengatakan Al-Quran ciptaan Allah supaya Al-Quran bisa dirubah-rubah. Itu. Supaya nanti Al-Quran itu bukan hukum yang pertama asasi ya. Kalau misalkan kita mengatakan Al-Quran adalah kalamullah, maka kemutlakan kebenaran pasti ada pada Jadi Allah menciptakan segala sesuatu ya kecuali dirinya sendiri, kecuali sifatnya. Di kalam itu apa? Kalam itu ucapan, perkataan, termasuk sifatnya. Termasuk sifat. Kalau sifat diciptakan sama Allah enggak, itu bagian dari diri. Paham enggak? Paham enggak? Di Al-Quran kalamullah, makhluk bukan makhluk. Bukan makhluk. Bukan makhluk. Paham sampai sini? Jangan ada syubhat nih. Al-Quran makhluk bukan? Bukan. Al-Quran kalamullah. Kalamullah itu sifat Allah berbicara. Ya takallam bima syaa wa kaifa syaa. Allah berbicara sesuai dengan kehendak Allah dan terserah Allah bicaranya kapan dan seterusnya. Rendong. Ini Allah pencipta segala sesuatu. Yang kedua apa? Ar-Raziq. Apa Ar-Raziq itu? Rizki. Al-Malik. Apa? Raja. Subhanallah. Dan kerajaan Allah itu mencakup segala sesuatu. Mencakup segala sesuatu. Di dunia, di dunia dan di akhirat. Adapun raja manusia terbatas dan itu enggak bersifat mutlak. Kerajaan mutlak hanya milik siapa? Allah. Adapun manusia dia kerajaannya nisbi, nanti diganti, nanti lengser, nanti meninggal dunia. Sudah. Kerajaannya terbatas, enggak menyeluruh. Adapun Allah mutlak, menyeluruh, enggak bisa ada yang mengalahkan Allah Subhanahu. Dimatikan. Di slide kemudian nanti ada notif. Tentum, soal gimana hukum ketika ada adzan di HP? Apakah wajib mengikutinya atau tidak? Tidak. Hasan. Kenapa? Bukan sunnah. Ya. Karena adzan ibadah tidak? Ibadah. Ibadah butuh niat nggak? Butuh. Ini yang di HP niat nggak dia? Nggak niat, jadi nggak perlu. Tapi adabnya gimana? Adabnya kalau mematikan itu pas sudah sempurna maknanya, misalnya Allahu Akbar, boleh matikan. Kenapa? Mengagungkan makna tersebut. Kalau sekedar pengingat, ya bagus. Bagi misalkan kalau lagi di luar, jadi tahu udah waktu adzan. Begitu murotal. Murotal kalau mau men-stop itu ketika maknanya sempurna, bukan langsung stop misalnya seperti itu. Kecuali ketika darurat seperti sholat. Di sholat misalkan ada bunyi apa ya misalkan. Terus gimana kita lakukan? Ketikkan sudah, pencet. Nggak apa-apa pencet. Sulit misalkan ambil dulu. Pencet. Boleh nggak? Ustaz ada gerakan tambahan, itu aja, ini ada kebutuhan. Termasuk yang ada hajah itu keperluan ketika antum maju sebentar ke depan. Cari sutro. Apa sutro? Pembatas ketika saat. Termasuk kesalahan yang sering anda lihat ketika santri itu apa? Dia maju ke tempat yang nggak ada sutro. Sama saja. Paham nggak? Contohnya silakan sini nih, sutro. Misalkan ini harusnya misalkan di sini ada orang ya. Paham nggak? Orang pertama, orang kedua. Orang pertama dia udah beres. Berarti dia maju ke sini, betul? Betul, karena ada sutro di sini. Paham nggak? Ketika sini. Nah yang muskilah itu di sini misalkan nggak ada sutro, di sop pertamanya misalkan nggak ada ini, nggak ada sutro, sop pertamanya. Kemudian orang pertama, orang kedua. Orang pertamanya udah kabur, bukan kabur, apa? Udah selesai sholat. Kemudian dia maju, di depannya nggak ada sutro, ya sama aja. Paham nggak? Misalkan antum di sop ini, misalkan di sop 1, 2, 3, 4 misalkan. Di depan antum di sop 3 ada orang.
Sub hantu misalkan orang kan bisa. Nah yang orang itu di sub ketiga dia keluar. Nah antum dari 4 maju ke 3 ya sama aja. Soalnya di kedua nggak ada sub. Antum, jadi gimana? Ya udah nggak usah maju. Sebagian ulama apa sutrahnya? Tempat terakhir kita sujud. Bahkan sebagian ulama bisa mengatakan garis. Ustaz kalau maju di ujung ke depan gimana? Sebagian ulama mengatakan boleh. Cuman ya udah nggak usah, terlalu banyak misalkan tuh maju gimana? Terus ini juga termasuk kesalahan nih, di santri juga banyak ketemukan. Ketika sholat ada yang keluar karena uzur, misalkan apa? Kebelet atau apa? Boleh nggak? Boleh. Nah, yang misalkan ini berjajar misalkan, pertama, ini yang satu orang keluar. Nah, termasuk kesalahan itu terus aja ini, yang pinggir maju, paham nggak? Misalkan pinggir sini, otomatis kan terus ya, paham nggak? Paham nggak? Nah ini saya kasih 2, 3, ini keluar yang ketiga, yang ini 2 masuk ke sini, terus jadi banyak gerakan. Yang benar gimana? Yang belakang maju sudah kelas. Karena kalau misalkan yang pinggir ke pinggir terus nanti yang itu keisi lagi nggak? Hah? Kosong lagi, maju lagi berarti, paham nggak? Jadi banyak gerakan. Ini biasanya kejadian juga di pondok-pondok, paham nggak? Ini penting, sederhana tapi harus diketahui. Terus yang kadang kita yang di pinggir pun yang belakangnya nggak maju-maju lagi. Misal juga boleh pakai isyarat misalkan, boleh gitu. Seorang boleh pakai isyarat. Yang di belakang kita misalkan nggak langsung aja beri isyarat. Endom, Baik. Kita lanjut. Ar-Rabb itu apa maknanya? Ar-Razik, pemberi rezeki, Al-Malik, raja. Kemudian yang terakhir Al-Mudabbir. Apa Al-Mudabbir? Mengatur. Segala sesuatu siapa yang ngatur di muka bumi ini? Allah Subhanahu wa taala. Yang mengatur alam semesta adanya siang dan malam siapa? Allah Subhanahu wa taala. Seandainya manusia itu apa? Ingin merubah malam jadi siang, siang jadi malam, bisa nggak? Nggak bisa. Allah yang mengatur ini semua. Manusia bersatu padu ingin memindahkan terbitnya matahari dari timur, ingin menerbitkan ke barat, bisa? Nggak bisa. Oleh karena yang debat Ibrahim dengan Raja Namrud gimana? Ta'ti biha minal masyriq. Ketika berdebat terkait apa? Ketuhanan. Bahwasanya apa yang awal itu? Ini haja Ibrahim. Apa itu? Alaya, Suratul Baqarah. Aina fadul Quran. Haja Ibrahim fi rabbih. Allah. Terus idh qala Ibrahimu rabbiyalladzi yuhyi wa yumiit. Ibrahim mengatakan ketika debat masalah Tuhan, ketuhanan. Ibrahim mengatakan rabbiyalladzi yuhyi wa yumiit. Allah yang menghidupkan dan matikan. Kata Raja Congbak ini apa? Qala ana uhyi wa umiit. Kata raja itu, saya juga bisa mematikan dan menghidupkan. Gimana caranya? Dia panggil 2 orang, fulan A, fulan B, sini. Saya bisa menghidupkan dan mematikan. Fulan, bunuh si fulan A ini, dibunuh. Si fulan B, biarkan dia hidup. Nah kata raja ini, saya telah menghidupkan dan mematikan. Subhanallah. Waduh ini raja. Ini bukan menghidupkan dan mematikan, betul nggak? Iya membunuh, cuma kan dia sudah hidup asalnya, paham nggak? Ini rajanya apa? Kalau bahasa kita nyeleneh. Jadi memaksakan dia bisa menghidupkan dan matikan. Kemudian setelahnya Pak Ibrahim gak banyak ngomong. Ini bodoh ini kayak gini. Setelahnya gimana? Setelah ayat itu. Qala Ibrahimu fa inna Allaha ya'ti syamsi minal masyriqi fa'ti biha minal maghrib. Kata Ibrahim apa? Tuhanku Allah, dia yang menerbitkan matahari dari timur, silakan terbitkan dari barat. Apa kata itu? Nggak bisa, udah nggak bisa. Seorang bahkan bukan hanya raja ini, seluruh manusia dengan teknologi yang ada, dengan kecanggihan teknologi yang ada, bisa nggak memindahkan? Nggak bisa. Abu Hitan lali
kafar, dia sudah nggak bisa apa-apa. Ya saya nggak bisa kalau ini, nggak bisa nge-like lagi, dia nggak bisa ngeles seperti itu, nggak menggambar misalkan nih timur barat terbitkan matahari, nggak juga dia. Paham dong? Baik. Jadi Allah SWT yang mengatur alam semesta dan tidak bisa merubah ketentuan Allah SWT kecuali dirinya. Seperti nanti misalkan matahari terbit dari mana? Timur. Nanti akan terbit dari barat. Kapan? Hari kiamat. Allah mampu. Mampu. Adapun manusia, mereka tidak mampu untuk melakukan itu semua. Jadi ini tafsir surah Al-Fatihah ayat kedua. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanyalah milik Allah, Rabb semesta alam, pemilik semesta alam, pencipta semesta alam, raja semesta alam, pemberi rezeki semesta alam, yang mengatur seluruh alam. Subhanallah, ini sifat Rabb itu. Betul? Nah, di sini juga ada isyarat apa? Yang namanya Allah, kemarin kita sudah bahas maknanya apa? Allah itu maknanya apa kemarin? Sudah kita bahas. Al-Ma'lu. Allah itu Al-Ma'lu. Apa Al-Ma'lu itu? Yang disembah. Sebagaimana Allah satu-satunya yang menciptakan, maka sembahlah Dia. Paham enggak? Zat yang tidak menciptakan tidak layak untuk disembah. Layak enggak yang tidak mencipta disembah? Ya ayuhan nas duriba mathalun fastami'u lah. Wahai manusia, dengarkanlah perumpamaan yang sangat bagus. Di surah apa ini? Al-Hajj, di akhir-akhir ya. Duriba mathalun fastami'u lah. Innal ladzina tad'una min dunillah la yakhluquna syai'a. Terus la yakhluqu dzubaba, bukan syai'a. La yakhluqu dzubaba. Itu sembahan yang kau sembah selain Allah, banyak yang menyembah selain Allah? Banyak. Itu mereka semua la yakhluqu dzubaba. Mereka tidak bisa menciptakan dzubab. Dzubab itu apa? Yang suka terbang yang kecil, lalat. Mereka tidak bisa menciptakan walau jitama'u lah, meskipun mereka bersatu padu, gotong royong, ayo kita gotong royong kerjasama menciptakan lalat, bisa? Nggak bisa, subhanallah. Padahal lalat itu makhluk yang terkecil, yang mungkin anggap hina. Tapi untuk menciptakan hal tersebut mereka nggak bisa. Bahkan setelahnya apa ayatnya? Seandainya dzubab itu ngambil makanan dari mereka, terus la yastanqidhu min, tidak bisa mencegah. Misalkan ada ini nih, naudzubillah. Ada orang kasih namanya itu sesajen kepada pohon keramat, kepada apapun yang dianggap Tuhan lah. Jangankan menciptakan lalat, itu lalat ngambil dari mereka makanan, bisa ngambil, bisa ngalangin nggak? Nggak. Misalkan patungnya itu lalat, nggak boleh kamu ngambil makanan saya, kata patungnya diteplak, misalkan, bisa nggak? Nggak bisa. Patung diciptakan, nggak mungkin bisa ngalangin lalat apa? Ngambil makanan, subhanallah. Ini bukti lemahnya sesembahan selain Allah. Hatta misalkan apa, pohon keramat, kuburan keramat, apalagi laut keramat, Niro Kidul, udah itu semuanya udah. Subhanallah. Dan kita harus dakwakan tauhid ini kepada masyarakat. Sebagian mereka belum tahu, ajarkan itu nggak boleh. Berikan peribadatan hanya kepada Allah. Mau sedekah nggak usah ke laut sedekahnya. Makanya sedekah ke laut ini santri banyak bisa dikasih sedekah. Tapi di sini cukup, alhamdulillah. Kasih sedekah orang miskin, tetangga, beri hadiah dan seterusnya. Apa yang dibuatkan ke laut kemudian membazir, betul nggak? Membazir, membeli hewan, sapi dikelautkan, cuma membazir. Coba di sate kan enak, makan, nah ini dibuang, subhanallah. Allahumma musta'an. Baik, paham tuh? Jadi Allah SWT pencipta, merizki, pengatur seluruh alam. Tadi apa? Terakhir kita singgung, sebagaimana Allah yang menciptakan seluruh alam, wahai manusia sembahlah Dia. Karena Tuhan yang benar itu, yang layak disembah itu yang mencipta. Adapun Tuhan yang tidak mencipta atau Tuhan palsu, Tuhan batil,
nggak layak disembah. Karena Tuhan itu ada dua, apa? Tuhan benar dan Tuhan salah. Yang benar siapa? Allah. Tuhan salah banyak sekali Tuhan selain Allah SWT yang salah. Kemudian sebagaimana Allah yang memberikan rezeki kepada kalian, maka sembahlah Dia. Jadi ada kaitan antara Allah sama Rabb. Paham enggak? Ada kaitan. Sebagaimana Dia Rabb satu-satunya, maka berikanlah peribadatan kepada Dia. Sebagaimana Dia pencipta engkau, wahai manusia, sembahlah Dia. Sebagaimana Dia pemberi rezeki engkau, maka sembahlah Dia. Sebagaimana Dia raja engkau, raja yang sesungguhnya, sembahlah Dia. Sebagaimana Dia yang mengatur seluruh urusan engkau, urusan seluruh dunia, maka sembahlah Dia. Ini ada isyarat apa? Bahwasanya Ar-Rabbu wal Ma'bud. Apa artinya? Ar-Rabbu wal Ma'bud. Ini penting. Ar-Rabbu wal Ma'bud. Ar-Rabbu apa? Tadi sudah ini Ar-Rabbu ya. Ar-Rabbu, ya ini yang tinggi ini Ar-Rabbu. Wal Ma'bud, dialah yang layak untuk disembah. Selain Rabb tidak layak untuk disembah. Dan yang namanya jenis ibadah itu banyak. Antum harus tahu jenis-jenis ibadah. Jangan sampai antum nggak tahu jenis ibadah sehingga antum menyelewengkan sebagian ibadah kepada selain Allah. Doa misalkan ibadah enggak? Ud'uni astajib lakum. Allah memerintahkan doa, berarti nggak boleh berdoa kepada selain Allah. Hatta kepada Nabi Muhammad SAW nggak boleh. Ya Nabi minta ini di kuburan yang ada Nabi Muhammad SAW. Ya Nabi Muhammad minta ini, boleh nggak? Nggak boleh. Minta kepada siapa? Allah. Beliau ketika hidup Nabi Muhammad SAW, beliau berdoa nggak? Minta sama Allah. Di perang Badar sampai beliau berdoa sangat panjang, sangat berharap sampai apa? Ridanya itu turun. Abu Bakar kasihannya Rasul, pasti Allah menolong. Minta sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada faham? Ar-Rabbu wal Ma'bud, ini kesimpulan insyaallah. Yang terakhir ya, Ar-Rabbu wal Ma'bud. Ar-Rabbu wal Ma'bud. Apa artinya? Rabb adalah dialah yang layak untuk diibadahi, disembah. Dalilnya di awal-awal surat Al-Baqarah. Ayat yang pertama kali diperintahkan di dalam Al-Quran. Ya ayuhan nasud taqu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Lihat di sini ada artinya ya ayuhan nasu ubudu rabbakum, wahai manusia ubudu rabbakum. Artinya apa? Ubudu rabbakum, sembahlah Rabb kalian. Berarti kaitan antara Rabb dengan Ma'bud. Itu Allah yang mengatur, menciptakan, memberi rezeki, dialah yang layak untuk diibadahi. Allah ada pertanyaan? Berapa menit? 1 menit ya? Ada pertanyaan? Cukup ya? Cukup? Baik. Kalau ada pertanyaan, aneh yang tanya. 1 menit lumayan. Jadi kita sudah menyelesaikan tafsir ayat pertama Bismillahirrahmanirrahim dan tafsir ayat kedua Alhamdulillahirabbil alamin. Baik. Sekarang yang bisa jawab angkat tangan. Silakan jawab. Mau nanya? Oke, silakan. Kan kalau minta doa kepada selain Tuhan nggak boleh. Nah, selain Tuhan maksudnya siapa Tuhannya? Ya, halang nggak boleh. Tapi kalau misalnya kita mau orang doain Tuhan buat bisa 13 itu boleh? Ya boleh. Itu namanya apa? Minta didoakan. Atau ini juga bisa termasuk apa? Wasilah yang diperbolehkan. Karena wasilah itu ada dua, ada yang diperbolehkan, ada yang tidak diperbolehkan. Yang tidak diperbolehkan minta wasilah kepada mayit yang sudah meninggal dunia. Wahai wali fulan, aku mau ujian, tolong mintakan kepada Allah supaya lancar. Nggak boleh, karena sudah meninggal dunia. Adapun misalkan kita nelpon seorang tua, abi, umi, misalkan anak mau ujian, minta doanya supaya dilancarkan ujiannya, ini boleh. Kenapa? Nanti abi uminya mintanya ke siapa? Kepada Allah. Adapun kita mendoakan kepada orang tua. Bahkan ini apa? Termasuk sebaik-baik doa, yaitu apa? Mustajab doa itu diantaranya al-walid, orang tua.
liwaladihi, untuk anaknya. Ini mustajab. Jadi ini tidak termasuk hal yang dilarang. Yang dilarang itu kita berikan sebagian ibadah kepada selain Allah. Kalau masalah doa berarti kita minta kepada selain Allah, atau perantara selain Allah yang dia tidak mampu. Kalau misalkan tadi perantara kan, orang tua perantara nggak? Mampu nggak? Mampu. Misalkan ustadz perantara, dia masih hidup, mampu nggak? Mampu. Berarti boleh. Tapi nggak boleh itu dia tidak mampu. Seperti misalkan sudah meninggal dunia, atau dia la yasma'u du'aakum, tidak mendengar doa kalian, ucapan kalian, ini nggak boleh. Paham nggak? Paham tidak? Berarti kesimpulannya apa? Boleh memintakan doa kepada orang tua yang masih hidup. Kalau yang udah meninggal orang tuanya gimana? Datang ke kuburan, nih Abi, Ana mau ujian nih ya, minta doanya. Sudah meninggal dulu dari kuburan, atau laporan misalkan, alhamdulillah udah. Ini nggak boleh karena sudah meninggal dunia. Paham tuh? Jadi meminta doa kepada orang tua yang masih hidup boleh. Kalau sudah meninggal dunia orang tuanya dan kita ke kuburannya, misalkan Umi, Abi doakan aku ya, ini enggak boleh seperti itu. Allah a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati.